Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi video kami kelompok 13. Saya Najwa Muhammad. Dalam video ini saya bersama rekan-rekan saya akan menyampaikan tugas besar kelompok kami. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota tim yang berkontribusi dalam pembuatan tugas besar ini. Pada anggota kelompok, yaitu ada Fatimah Aulia Alia dengan NRP 16202222. Selanjutnya ada Muhammad Gafiki Putra dengan NRP 16202255. Dan saya sendiri Najwa Muhammad dengan NRP 16202257. Selanjutnya akan menjelaskan latar belakang. Pada latar belakang studi kasus kelompok kami, yaitu PT Kopi Bulan Indonesia adalah perusahaan bergerak yang di bidang food and beverage, yaitu F&B, dengan brand terkenal yaitu Coffee Heaven. Berlokasi di kota Bandung, perusahaan ini fokus pada penyediaan kopi yang berkualitas tinggi yang berasal dari biji kopi lokal. Komitmen PT Kopi Bulan Indonesia terhadap kualitas dan kemitraan lokal telah membuat mereka menjadi salah satu pemain utama dalam industri kopi di wilayahnya. Dan berikut adalah gambaran value chain analis dari studi kasus kelompok 13. Pada value chain analis ini terbagi jadi dua bagian, yaitu support activity dan primary activity. Penjelasan pada value chain analis dalam slide berikutnya. Di sini adalah penjelasan identifikasi unit bisnis pada studi kasus. Yang pertama yaitu ada frame infrastructure. Fungsi bisnis yang mencakup manajemen administrasi, keuangan, dan kebijakan strategis perusahaan untuk mendukung operasional sehari-hari. Yang kedua, human research management. Fungsi bisnis yang berfokus pada rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen sumber daya manusia. Ini termasuk pelatihan barista, program pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja. Yang ketiga, teknologi development. Fungsi bisnis yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan teknologi seperti sistem manajemen persediaan dan aplikasi pesanan online untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, procurement. Fungsi bisnis yang berhubungan dengan pengadaan bahan baku termasuk negosiasi dengan pemasok dan pengolahan inventaris bahan baku. Dan selanjutnya, identifikasi fungsi bisnis. Pada identifikasi fungsi bisnis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, inbound logistik, unit bisnis yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pengelolaan bahan baku biji kopi dari petani lokal. Yang kedua, operation, unit bisnis yang menangani proses roasting, pengemasan, dan produksi produk akhir dari biji kopi yang diterima. Yang ketiga, outbound logistik, unit bisnis yang mengelola distribusi dan pengiriman produk akhir kepada outlet Coffee Heaven. Yang keempat, marketing dan sales, unit bisnis yang bertanggung jawab atas promosi, penjualan, dan kegiatan pemasaran termasuk kampanye
media sosial, dan event promosi. Yang terakhir yaitu ada service. Unit, unit bisnis yang menyediakan layanan pelanggan termasuk pelatihan barista, programan, program loyalitas, dan penanganan keluhan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafiki Putra dengan NRP 16 2022 055. Di sini saya akan menjelaskan matriks antara fungsi bisnis dan unit bisnis. Yang pertama ada firm infrastructure, mencakup manajemen administrasi keuangan dan kebijakan strategis perusahaan. Tidak terlibat langsung dalam fungsi inbound, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Tidak termasuk. Yang kedua ada Human Resource Management, fokus pada rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen sumber daya manusia terkait dengan fungsi service di sini. Yang ketiga ada Technology Development, bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan teknologi, berhubungan dengan fungsi operation dan juga outbound logistics. Yang terakhir ada Procurement, mengelola pengadaan bahan baku terkait dengan fungsi inbound logistik. Selanjutnya, di sini ada flowchart dari fungsi inbound logistik. Alurnya itu dimulai, pertama-tama proses dimulai, lalu diidentifikasi petani lokalnya, lalu evaluasi kualitas biji kopi, kemudian masuk ke proses negosiasi harga dan syarat pasokan. Kemudian di sini ada decision di mana dicek kesepakatannya, apakah kesepakatannya tercapai. Jika tidak, dia akan mencari petani kopi baru, lalu proses akan selesai. Jika kesepakatannya sudah tercapai, dia lanjut ke proses perjanjian kerjasama, kemudian pengaturan pengiriman biji kopi, lalu terdapat decision kembali di mana diperiksa apakah kualitasnya diterima. Jika tidak, dia akan mengembalikan biji kopinya ke petani, kemudian prosesnya akan selesai. Jika kualitasnya sudah diterima, dia akan menyimpan biji kopinya di gudang, lalu prosesnya selesai. Selanjutnya di sini ada swimline untuk outbound logistiknya. Di sini ada role untuk manajer produksi, manajer logistik, distributor, outlet coffee eventnya. Proses dimulai di mana proses manajer produksinya ketika roasting selesai dan produk dikemas menjadi produk akhir, dia lanjut ke proses produk disiapkan untuk distribusi. Kemudian manajer logistik akan menerima notifikasi produk siap dan dari manajer distribusinya. Kemudian manajer logistik juga menyusun jadwal pengiriman produk ke berbagai outlet. Lalu manajer logistik juga memilih distributor atau armada pengirimannya. Lanjut ke proses distributor di mana distributor akan menerima instruksi pengiriman dari manajer logistik, kemudian mengambil produk dari fasilitas produksi, lanjut ke proses mengirim produk ke jadwal ke outlet sesuai jadwal. Kemudian lanjut ke proses di mana outlet Coffee Heaven itu menerima produk dari distributor, lalu memeriksa kualitas dan kuantitas produknya, kemudian menyimpan produk di tempat yang sesuai untuk penjualan. Kemudian proses berakhir di sini. Selanjutnya di sini ada identifikasi hambatan atau bottleneck menggunakan fishbone diagram. Di sini kita mengelompokkan berdasarkan kategori, di mana terdapat kategori measurement,
kemudian environment, material, mesin, man, dan method. Untuk lebih jelasnya, di sini kategori penyebab masalahnya di kategori pertama di man itu terdapat kompetensi manajer pengadaan, keterampilan petani kopi, pelatihan tim evaluasi kualitas dengan bottleneck berupa kurangnya tenaga ahli untuk evaluasi kualitas. Kemudian pada kategori selanjutnya ada metode, terdapat prosedur pemilihan petani kopi, proses evaluasi kualitas, metode negosiasi, kemudian bottleneck-nya itu negosiasi yang memakan waktu lama. Selanjutnya di kategori material terdapat kualitas biji kopi, kondisi biji kopi saat diterima, kemudian bottleneck-nya itu kualitas biji kopi yang bervariasi. Selanjutnya di kategori mesin terdapat alat evaluasi kualitas, peralatan pengiriman dan penyimpanan dengan bottleneck berupa peralatan evaluasi kualitas yang terbatas. Selanjutnya di kategori measurement itu ada standar kualitas biji kopi, proses pengukuran kualitas dengan bottleneck proses pengukuran kualitas yang lambat. Selanjutnya ada di kategori environment itu ada kondisi cuaca, kondisi penyimpanan selama transit, dan lokasi geografis dengan bottleneck-nya berupa kondisi penyimpanan yang tidak memadai selama transit. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang usulan rencana perbaikan. Di sini masalah yang pertama adalah masalah dalam proses pengiriman. Deskripsi masalahnya adalah pengiriman yang terlambat ke outlet Coffee Heaven telah menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Solusinya, yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas pengiriman, kita perlu menambah jumlah karyawan yang bertugas sebagai pengirim. Yang kedua, pilihan lain yang dapat diambil adalah mengadopsi sistem pelacakan terkini atau menggunakan aplikasi pengiriman yang memungkinkan pelanggan untuk melihat status. Ya, untuk memastikan pengiriman yang lebih efisien, kami akan menggunakan software optimasi route untuk mengoptimalkan perjalanan pengiriman. Yang kedua, kendala dalam penyelesaian pembayaran dan transaksi. Deskripsinya adalah kegagalan dalam transaksi atau penundaan pembayaran yang mengganggu jalannya operasi. Solusinya yang pertama, melakukan otomatisasi proses transaksi dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital yang terhubung secara menyeluruh. Yang kedua, teknologi blockchain digunakan guna menjamin keamanan dan kelincahan dalam proses transaksi. Yang ketiga, melakukan pelatihan rutin kepada karyawan mengenai prosedur pembayaran dan penggunaan sistem pembayaran terkini. Yang ketiga, ada kekurangan dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Deskripsinya adalah keahlian yang rendah dari para karyawan dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Solusinya, menyelenggarakan program pelatihan bagi karyawan, utamanya dalam bidang layanan pelanggan dan penerapan teknologi terbaru. Kedua, terdapat program mentoring atau coaching yang memberikan kesempatan bagi karyawan senior untuk mendukung dan membimbing karyawan baru atau kurang berpengalaman. Yang ketiga, rutin mengejar workshop dan seminar guna meningkatkan keterampilan lunak dan keras para pekerja. Selanjutnya ada masalah dalam manajemen persediaan. Deskripsinya, stok bahan baku yang tidak cukup atau berlebihan dapat mempengaruhi produksi dan biaya operasional. Solusinya, mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang menggunakan teknologi untuk memantau stok secara langsung dalam waktu nyata. Terus ada dalam rangka mengurangi stok berlebihan dan kekurangan bahan baku. Kita dapat menerapkan teknik just in time atau JIT. Yang ketiga ada untuk memastikan bahan baku dikirim tepat waktu, diperlukan peningkatan komunikasi dengan pemasok. Dan selanjutnya ada isu yang timbul dalam proses pemasaran dan promosi. Deskripsinya adalah jika kampanye pemasaran tidak efektif, hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan kesadaran merek yang rendah. Solusinya adalah memanfaatkan data analitik guna merancang strategi pemasaran yang lebih efisien dan terarah. Yang kedua, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan brand awareness adalah dengan berkolaborasi bersama influencer lokal dan memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Yang terakhir, ada melakukan peninjauan teratur terhadap kampanye pemasaran guna menemukan daerah yang memerlukan perbaikan serta mengubah strategi sesuai dengan umpan balik. Sekian presentasi video kelompok kami
Terima kasih telah menonton video. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama penjelasan video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.